Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Aceng. Senang sekali saya dapat menjumpai para sahabat semua, Bapak Ibu dimanapun berada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat atau menyusun NISM atau nomor induk siswa madrasah. Hal ini saya kira penting agar terhindar dari kekeliruan dalam membuat NISM ini, karena di era sekarang semuanya sudah serba digital dan penomoran itu tentu ada aturan-aturannya, termasuk dalam nomor induk siswa ya. Dan NISM ini berlandaskan kepada putusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 363 tahun 2017 tentang panduan penerbitan nomor induk siswa madrasah jenjang RA, MI, MTS, dan MA. Ini Bapak Ibu bisa download ya, dan tentu ini bukan barang yang asing ya, insya Allah sudah mengenal semua. Namun di sini sekali lagi saya berbagi, barangkali informasi-informasi ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat semua yang telah subscribe channel saya ini serta menge-share, bahkan menyampaikan komentar-komentar di channel ini. Terima kasih semuanya, jazakumullah khairan katsiro. Baik, Bapak Ibu semua, apa yang dimaksud dengan NISM? Nah, ini saya ambil screenshot dari keputusan Dirjen 363. Nah, di sana dijelaskan bahwa NISM atau nomor induk siswa madrasah adalah kode pengenal identitas peserta didik pada satuan pendidikan madrasah yang bersifat unik dan standar untuk dapat membedakan satu peserta didik dengan peserta didik lainnya, baik secara internal di lingkungan madrasah yang bersangkutan maupun secara nasional. NISM diberikan kepada setiap peserta didik yang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan madrasah yang telah memiliki nomor statistik madrasah atau NSM dan telah terdaftar dalam database EMIS Education Management Information System yang merupakan sistem pendataan utama yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu bagaimana formulasi penyusunan NISM ini? Nah, mengacu kepada SK Dirjen tersebut, ya ini kutipannya, ini juga sama saya screenshot ya, bahwa NISM itu terdiri dari 18 digit angka dengan susunan sebagai berikut. Ini ada 18 digit dengan ketentuannya. 12 digit awal ini merupakan nomor statistik madrasah NSM. Jadi antara satu madrasah dengan madrasah lain tentu berbeda karena NSM-nya berbeda. Ini bisa dicek ya di EMIS atau di data-data madrasah masing-masing berapa ya nomor NSM-nya masing-masing madrasah. Biasanya ini kok Anda menunjukkan kode tingkatan ya, misalnya untuk madrasah aliyah itu kodenya 131, kalau sanawiyah itu 121, kalau ibtidaiyah 111. Nah, kalau RA itu depannya 3 digit awal itu 101. Kemudian angka atau digit keempat ini biasanya menunjukkan negeri atau swasta ya. Kalau negeri itu 1, kalau swasta 2. Kemudian dua angka berikutnya itu menunjukkan provinsi. Misalnya DKI 31 ya. Kemudian
dua digit berikutnya itu adalah kode kota, kabupaten kota. Misalnya Jakarta Selatan itu 74, Jakarta Barat 73, dan seterusnya. Kemudian 4 digit berikutnya dari 12 digit NSM ini adalah nomor urut madrasah di kota tersebut. Ya, ini bisa 001, 0001 atau 0002 dan seterusnya. Nah, kemudian 2 digit berikutnya, digit ke 13 dan 14, ini adalah tahun masuk, ya. Tahun masuk peserta didik di madrasah bersangkutan. Misalnya sekarang tahun 2020. Nah, berarti dua angka ini diisi dengan 20 ya. Kalau tahun 2021 berarti depannya 21 ya, dan seterusnya. Kemudian 4 digit berikutnya, nah ini adalah nomor urut siswa. Nomor urut siswa ini berdasarkan ya siswa yang terdaftar di madrasah bersangkutan pada tahun masuk tertentu. Ya, artinya kalau 2 digit ini 20 tadi menunjukkan 2020, berarti nomor peserta ini nomor pada tahun tersebut, pada tahun 2020. Nah, ini untuk memperjelas disajikan contoh kasus ya. Seorang siswa bernama Abdullah Hanif tercatat sebagai peserta didik pada Man Sawang di kota Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Nah, Man Sawang ini NSM-nya adalah 131 111010003. Kemudian sejak tahun 2015. Hanif ini terdaftar di madrasah tersebut sejak 2015 ya. Berdasarkan daftar peserta didik yang tercatat masuk di Man Sawang pada tahun 2015, Abdullah Hanif ini memiliki nomor urut 12. Maka NISM untuk siswa yang bernama Abdullah Hanif tersebut adalah, ini 12 digit pertamanya, 131 1101 0003. Nah, sampai sini adalah kode NSM. Kemudian 2 digit tahun ya, 15, dan 4 digit itu adalah 0012 sebagai nomor urut siswa. Ini kasus pertama. Lalu ada lagi kasus kedua nih. Bagaimana jika terdapat siswa yang pindah dari satu madrasah ke madrasah lain atau dari sekolah ya ke madrasah? Maka siswa yang bersangkutan berhak mendapatkan NISM di madrasahnya yang baru sesuai dengan tahun masuk dan nomor urut dalam daftar peserta didik di madrasah barunya sesuai dengan tahun masuknya. Misalnya, ada siswa Ahmad Hanafi adalah seorang siswa kelas 10 pada Man Sawang yang baru pindah dari sebuah SMA di Aceh Selatan pada tahun 2017. Berdasarkan daftar peserta didik yang tercatat masuk di Man Sawang pada tahun 2017, Ahmad Hanafi mendapat nomor urut 341. Maka NSM untuk siswa yang bernama Ahmad Hanafi tersebut adalah ya seperti ini, 131 1101 0003 ya kode NSM. Kemudian 2017 2 digitnya diambil dan 0341. Jadi urut 341 dibuatkan 4 digit ya, 0341. Nah, ketentuan 18 digit ini sangat erat kaitannya dengan EMIS ya, karena ketentuan di EMIS NSM itu adalah 18 digit. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Berikutnya, berdasarkan formula NISM tersebut ya, kita bisa ambil contoh misalnya di Man 4 Jakarta bagi siswa baru tahun pelajaran 2020-2021, misalnya ada yang bernama Abda Zuhair Robani. Maka NISM untuk Abda ini adalah 131 13174 0001. Ini 12 digit adalah NISM Man 4. Kemudian karena di tahun 2020 maka 2 digit berikutnya 20 dan nomor urutnya adalah 001. Nah, ini yang tepat ya sesuai dengan formula di Kepdirjen 363 tersebut. Nah, bukan misalnya siswa
di MAN 4 ini terakhirnya misalkan 9870 ya. Nah, bukan berarti berikutnya ini 9871 ya, tapi mulai dari 001 lagi. Nah, kalau misalkan seperti ini melanjutkan ini tidak tepat ya, tidak sesuai dengan ketentuan. Berikutnya, bagaimana langkah penyusunan NISM untuk siswa baru pada tahun pelajaran berjalan? Nah, berdasarkan formula tadi, saya mensimulasikan. Langkah pertama adalah buat dulu daftar siswa berdasarkan rombongan kelas. Jadi, siswa baru ini kalau MI berarti kan berapa kelas, disusun aja berdasarkan rombelnya. Kalau satu kelas berarti satu rombel, 2 dan seterusnya. Kalau misalkan ada 12 kelas ya 12 kelasnya disusun. Kemudian langkah kedua, urutkan daftar nama siswa atau urutkan daftar nama siswa baru tersebut secara alfabetis. Jadi yang sudah ada perombel ini kita susun ya secara alfabetis dari A sampai Z ya. Kalau ada 100 orang berarti 100 orang itu disusun. Nah, berikutnya langkah ketiga, buat NISM-nya secara berurutan dimulai dari nomor urut 001. Ini langkah-langkahnya, meskipun tidak ada ketentuan pasti bagaimana membuat nomor itu, karena kalau di tahun ajaran baru kan bisa dikatakan pengumuman hasil seleksinya itu kan berbarengan ya, misalkan di tanggal 13 Juli siswa baru masuk, maka nomornya semuanya berkesempatan sama. Meskipun di contohnya bisa saja nomor urut ini didasarkan kepada nomor pendaftaran. Nah, silakan saja. Nah, ini sebagai contoh saja, bisa diikuti, ya, bisa juga sesuai dengan ininya masing-masing, formula masing-masing. Tapi yang pasti adalah dimulainya dari 001 di tahun pelajaran berjalan ini, bukan melanjutkan dari tahun sebelumnya. Oke, ini saya ambilkan contoh bagaimana atau mensimulasikan contoh penyusunan NISM. Nah, saya ambil di contoh MAN 4 misalnya ya. Oke, kita buat ya di Excel. Ini saya sudah mencontohkan saya punya data siswa baru, dan ini sudah dikelompokkan kelas-kelasnya. Ada program atau peminatan keagamaan, kami mengistilahkannya ini AGM karena ada 2 rombel, AGM 1, AGM 2, kemudian bahasa, IPA 1, 2, terusnya sampai IPS. Nah, ini siswa ini awalnya diurutkan berdasarkan kelas. Nah, bisa saja ya siswa ini diberikan nomor induk siswanya itu berdasarkan kelas ini. Silahkan 001-nya dari sini. Nah, tapi kalau saya sendiri menyarankan alfabetis gitu siswanya itu A sampai Z. Nah, karena itu urutkan dulu nih siswa yang ada ini. Mungkin ini bisa dibantu dengan data ini. Nah, munculkan filternya. Ini caranya kalau belum ada bisa aktifkan ini tombol filter ini supaya muncul. Ini caranya gini, diblok saja ini. Ini kalau diklik hilang ya. Kalau mau munculkan klik lagi. Oke, seperti itu. Nah, kalau mau mengurutkan data tinggal klik ya. Nah, kita pilih ini A sampai Z. Dari huruf A sampai Z kita susun, klik. Nah, ini otomatis data tersusun ya, alfabetis nih, A terus sampai terakhir Z ya. Lalu masukkan di sini nomor statistik madrasah, kemudian tahun masuk dan nomor urutnya, NIS-nya gitu. Nah, ini saya supaya simpel saja ambil data yang sudah disiapkan, kita copy, kemudian paste di sini. Oke. Nah, ini nomor statistik MAN 4, kemudian tahun masuk sekarang 20. Nah, ini nomor urutnya.
Nah, untuk mendapatkan NISM-nya, ini sederhana aja karena dimulai dengan NSM, aja nih sama dengan kolom D ini, kemudian tambah dan tahun masuk, kemudian dan NIS-nya ini. Nah, ini sudah jadi formula NISM-nya. Kemudian kita bisa tarik ini, copy ya, 002, dan kita bisa nanti secara otomatis ya munculkan blok 2 baris ini, lalu kursornya diarahkan ke sebelah kanan bawah sampai muncul tanda plus begini, kemudian diklik aja ini 2 kali. Nah, ini nomor induk siswa ini sudah selesai dibuat, dan nomor urutannya 1, 2, 3 seterusnya secara alfabetis siswa ini. Nah, kalau mau dikembalikan ke urutan kelas, ya ini mudah ya, tinggal diklik kelasnya, kemudian ini juga A sampai Z lagi. Nah, ini kembali lagi ke urutan kelas, sehingga NSM-nya seperti ini muncul 08, 10, 12 karena ikut ini. Itu simulasi bagaimana menyusun NISM supaya tidak keliru, harus sesuai dengan ketentuannya, yaitu Kepdirjen 363 2017 yang mana ini dipakai dalam sistem EMIS ya. Dari simulasi tadi kita bisa ambil hasilnya ya, contoh NSM 4 ini. Nah, ini siswa 01, 02, 03 ini ya, 03, mohon maaf ini ada kesalahan ketik. Ini nih nama-namanya tadi, dan ini rombongan belajarnya. Bisa juga kalau berdasarkan rombongan belajar hasilnya seperti ini ya. Nah, ini yang kelas agama 1. Nah, ini nomor-nomor NISM-nya berdasarkan simulasi tadi. Barangkali itu yang bisa dibagikan tutorial pada kesempatan ini. Mudah-mudahan meskipun simple tetapi diharapkan bermanfaat, dan kita semua terhindar dari kekeliruan dalam membuat atau menyusun NISM ini, karena data ini akan terus dipakai. Sekali menetapkan salah, kesananya juga salah, makanya di awal harus tepat. Terima kasih ya, saya ingatkan kembali yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini dan like ya dari video-videonya, berikan komentar atau kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di video ini, di channel ini, dan jangan lupa jika dirasa bermanfaat silahkan share, bagikan kepada para sahabat, para kolega, dan dengan berbagi tersebut, insya Allah ya bisa membuat yang asalnya kurang menjadi cukup. Demikian para kepala madrasah, para tata usaha maupun operator yang biasa bekerja ya atau berkaitan dengan pekerjaan NISM ini. Mudah-mudahan informasi atau tutorial ini bermanfaat. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.